Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tak terasa hanya tinggal hitungan minggu kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau saya kilas balik ke belakang, tahun ini adalah tahun di mana saya banyak belajar. Tuhan banyak memproses saya, Tuhan banyak mendidik saya.
memang tidak mudah. Namun kalau saya bisa menarik satu benang merah di antara semua kejadian yang telah terjadi di tahun ini, di sana ada penyertaan Tuhan. Di sana saya sadar kalau setiap hal yang terjadi mengajarkan saya kalau Tuhan Yesus itu Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Yang selalu ada di masa kelam, bahkan di masa kita senang. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, mari kita datang ke Tuhan. Mari kita puji, mari kita sembah Dia. Karena Ia terlebih dahulu setia sama kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami di sini berkumpul bersatu hati, kami ingin menyembah dan memuji-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat di tempat ini. Biar Engkau yang berkuasa di tempat ini. Dan biar hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Bagimulah segala kemuliaan dan pujian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, Kami mau sanjung nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau satu. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau satu-satunya ya Bapa. hanya Kau satu
di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan iman nyatakan. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Karena tiada yang lain selain Kau, Yesus. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Tiada Engkau yang perkasa, hanya Engkau satu, tiada yang lain, tiada I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari dengan iman nyatakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises biar to semua your pujian name. hanya bagimu Yesus. Oh Sebab kami hanya ingin memujimu, kami hanya ingin menyembahmu Tuhan. name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. mari sama-sama. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sembah Dia. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari jemaat Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Biar semua kemuliaan dan hormat dan pujian hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Dia Allah kita yang memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Di sumber kekuatan kita siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Yes. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, tajam perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
hati kami bersuka cita. Sorakan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemuliaan, masuki gerbangmu hati kami. Yang bersuka cita berikan yang lebih baik lagi. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, sama-sama nyatakan, segala raja. Haleluya, sorangan haleluya. Sekali lagi saya rindu menyambut jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita Natal Bapak Ibu di tempat ini, amin. Kau yang siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari bersama nyatakan. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun above. Sing joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun. Mari bersama. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Even all immortal gladness fill us with the light of day. Engkau yang lupa dengan sukacita, sorakan Saya percaya suara yang bisa lebih keras lagi jemaat Tuhan. Mari dengan sukacita. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun. Sing joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun. Satu suara, come on. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. River of immortal gladness fill us with the light. One more time, say come on. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. River of immortal gladness fill us with the light of day. Light of day. Kau yang bersuka cita bertepuk tangan di atas kepala seirama, come on. Yes. Kami masuki tata kudus-Mu dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Saya mau semua yang ada di ruangan ini bersama, kita angkat pujian ini bersama. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Healthy as the sun above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark cloud away. Giver of immortal gladness fill us with the light. Sekali
Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bencana alam dan krisis ekonomi sudah Tuhan jauhkan dari negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Biarlah mereka dapat memimpin negara kami dengan penuh roh takut akan Engkau. Ya Tuhan, serta untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7, Pak Niko dan Dr. Yanto, Engkau yang sertai pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau yang berikan mereka selalu kesehatan. Dan juga untuk keluarga besarnya, agar selalu dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga, kami rindu boleh terjadi revival. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya dan kami yakini akan ada penuaian jiwa yang terbesar bagi generasi Yeremia. Akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui kehidupan anak-anak muda akan semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Dengan sukacita Bapak Ibu sekalian, hari ini kami rindu menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada hari ini? Belum ada sepertinya. Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Kalau begitu minggu depan tugas setiap kita untuk bisa bawa satu jiwa minimal untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Nah berikutnya saudara, tidak terasa sudah masuk di akhir tahun dan sebuah kehormatan bagi kami, tim yang melayani GBI PRJ, dapat melayani Bapak Ibu sekalian dan tentunya Tuhan Yesus di tempat ini. Dan di tahun yang baru Bapak Ibu tentunya kami rindu untuk dapat melayani lebih lagi. Dan hari ini ada kuesioner Bapak Ibu. Jadi kami minta waktunya sedikit untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi kuesioner. Bisa melalui scan QR yang ada di layar depan, atau bagi Bapak Ibu mungkin yang mau mengisi langsung akan dibagikan selembaran kuesioner. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, nanti akan diberikan beserta dengan ballpoint-nya. Jadi Bapak Ibu yang mau nulis langsung atau yang mau melalui scan QR dipersilakan. Pertanyaannya nggak banyak Bapak Ibu, cuma ada 8 pertanyaan. Jadi diharapkan semuanya boleh mengisi kuesioner ini. Demi di masa yang akan datang kami bisa melayani lebih lagi tentunya bagi kita semua tempat ini. Kalau masih ada yang butuh bisa mengangkat tangan. Baik, sambil mengisi Bapak Ibu, kita sudah masuki minggu ketiga di bulan Desember 2024 dan seperti biasa akan ada 2 persembahan hari ini, yaitu persembahan kolekte dan persembahan diakonia. Dan sementara kita akan memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan juga persembahan diakonia Bapak Ibu. Nanti akan diedarkan kantong persembahan atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui scan kris, Bapak Ibu sekalian bisa scan langsung QR yang ada di layar depan ataupun yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu sekalian masing-masing. Dan sebelum itu kita mau sedikit mendengarkan laporan diakonia di bulan November. Di bulan November Bapak Ibu, tim misi GBI PRJ telah melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah melakukan kunjungan ke Lapas Cipinang. Jadi mengunjungi para napi-napi narkotika, dan yang kedua mengunjungi masyarakat Baduy luar Bapak Ibu, dan yang ketiga adalah melakukan yang ketiga melakukan penyuluhan atau kerjasama dengan gereja-gereja yang ada di Kedaung, Tangerang Bapak Ibu. Dan berikut adalah total penerimaan di bulan November. Total penerimaan diakonia di bulan November sebesar Rp231.584.428 dengan total pengeluaran. Ada bantuan sosial jemaat sebesar Rp40.650.000, kegiatan misi Rp22.915.212, bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar Rp12.058.000, bantuan paucara sebesar Rp16 juta dengan total pengeluaran Rp91.623.212. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas setiap taburan yang Bapak Ibu berikan, dan kami menghimbau untuk kita sama-sama bisa kembali menabur untuk
pekerjaan tangan Tuhan lewat kegiatan misi di GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya mau ajak kita sama-sama kita berdoa untuk persembahan diakonia. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mempersembahkan sedikit berkat yang Tuhan percayakan kami Tuhan. Untuk memperlebar lagi pekerjaan tangan Tuhan melalui kegiatan misi di gereja kami Tuhan Yesus. Kami percaya lewat persembahan kami ini bisa berguna bagi banyak orang. Persembahan kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 Desember 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Julian di BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indah Ratu Tarigan BE. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM yang Adult and yang Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, Cool, Kom, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him new. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami terpesona akan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Di sepanjang musim kehidupan kami, Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya tetap Engkau Yesus. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari lebih lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sempurna,
Tuhan yang dapat kami andalkan. Tuhan yang mengampuni salah dan dosa kami, menebus salah dan dosa kami. Bahkan Tuhan yang mau lahir bagi kami sebagai manusia. Tuhan yang menyelami, mengerti hati kami. Lebih dari itu juga kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini. Gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Selamat Natal dulu buat saudara, Merry Christmas. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Seringkali kita sebagai orang yang percaya, yang disebut sebagai pengikut Kristus, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan, khususnya di dalam Lukas 2 ayat 20. Entah Anda mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, atau mengalami Tuhan, mengalami keajaiban, pertolongan oleh Tuhan, terus kita berhenti di situ. Kita tidak mau lagi melanjutkan kehidupan dan kita sudah nyaman di situ. Bagi kita ya, di sini ajalah. Tidak usah lagi bekerja, tidak usah lagi fight, tidak usah lagi berusaha dengan keras, kita sudah selamat. Alkitab bilang Yesus yang telah menyelamatkan kita, ya sudahlah. Daripada saya kembali lagi ke dunia atau keseharian saya buat dosa lagi dan dosa lagi dan dosa lagi. Biarlah saya nyaman di sini. Kalau perlu saya tidak usah keluar lagi, tidak usah melakukan pekerjaan aktivitas apapun, saya ada di sini aja. Kalau saya melayani Tuhan, udahlah di gereja aja, saya nggak mau pulang. Saya mau di hadirat Tuhan saja. Saya yakin pengurus gereja akan bilang pulang. AC mau dimatikan, lampu mau dimatikan. Terus Anda bilang, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Pulang. Yesus tidak pernah berkata itu. Alkitab tidak pernah berkata itu. Bahwa saya dan Anda harus tetap di sini terus. Bahkan waktu saya menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan, Tuhan bilang begini, go home. Go home. Amin, saudara. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Gembala-gembala menemukan Yesus. They found already Jesus. Dan Alkitab bilang, mereka nggak boleh ada di situ terus, mereka harus pulang. Bahkan di dalam kepulangan mereka ada sesuatu tanda yang luar biasa. Ada pujian, ada kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan mau.
Kalau Anda sudah menjadi anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Anda harus pulang dan membagikan berkat itu, kemuliaan itu. Bahkan sukacita itu kepada keluargamu. Kalau saya melayani Tuhan, masakan saya nggak pulang? Dan saya bilang sama istri saya, Mas, saya masih ada di Manado. Dari Manado saya nggak langsung pulang, saya pergi ke Australia. Nanti kalau udah sampai di Australia aku pergi dulu ke Amerika dan dari Amerika, terus aku pergi ke Singapura, dari Singapura aku pergi ke Papua, dan dari Papua aku ke Semarang, terus nanti aku langsung ke Afrika Selatan. Istri saya bilang, jangan pulang selamanya, Pak. Udah. And how about your family, Pak? Ya. Amin, saudara. Kita dapat itu berita Natal, kita dapat itu berita sukacita, kita dapat itu kekuatan firman Tuhan. But go home. Kasih lihat kepada keluargamu, rumah tanggamu, kepada orang-orang terdekatmu. There is Jesus in my life. Ada satu perubahan yang besar. Alkitab katakan mereka memuji dan memuliakan Allah. You know why? Alkitab juga terangkan karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat dari malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bernyanyi memuliakan Tuhan, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dan mereka pergi ke Bethlehem dan Alkitab katakan semuanya sesuai. Sesuai, cocok. Dengan apa? Dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka lihat itu bayi itu di di kandang. Mereka lihat itu di palungan. Mereka lihat ada Maria di situ. Mereka lihat ada Yohanes, Yusuf di situ. Mereka lihat ternyata ada 3 raja di situ. Mereka lihat sesuai. Bahkan Alkitab katakan Maria itu merenungkan di dalam hatinya segala sesuatu yang dia lihat. Berkat Tuhan bagi kita hari ini menyangkut Natal, saya mau katakan buat Anda bahwa Anda dan saya harus merasa cocok dengan Tuhan. Amin. Saya dan Anda tuh harus merasa bahwa Tuhan itu sesuai dengan tabiat kita. Tuhan itu harus sesuai dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, dengan pemikiran kita, pemahaman kita. Kekristenan itu menjadi liar ketika saya dan Anda tidak merasa cocok dengan Tuhan. Saya mau tanya dengan Anda, dengan siapa lagi Anda mau cocok? Jangan-jangan dengan musuhnya Tuhan, iblis. Saya nggak cocok dengan 1/10 itu. Saya nggak cocok dengan ajaran gereja, saya nggak cocok dengan bahasa roh. Saya nggak cocok dengan perjamuan kudus, saya nggak cocok dengan tata cara gereja, saya nggak cocok dengan GBI PRJ, saya nggak cocok dengan gembalanya, saya nggak cocok dengan seluruh koordinator di tempat ini. Kalau begitu Anda cocok dengan siapa dong? Saya nggak cocok dengan suasana di sini, saya nggak cocok dengan pemain musiknya, saya nggak cocok dengan pemimpin pujian, saya nggak cocok dengan para singer, saya nggak cocok dengan keadaan situasi. Pertanyaan saya gitu, Anda cocok dengan siapa dong? Saya cocok dengan siapa? Yang baik begini, saya dan Anda harus mencocok-cocokkan diri gitu loh. Dengan Tuhan itu sendiri. Saya nggak cocok dengan firman. Firman is firman, saudara. Udah titik. Saya nggak cocok dengan isi firman. Kalau begitu Anda cocok dengan siapa? Saya nggak cocok loh dengan kelahiran Yesus, nggak cocok aja saya. Tuhanlah yang begitu hebat tiba-tiba menjelma menjadi manusia. Terus Anda mau apa? Saya mau apa kata Tuhan? Dan Tuhan bilang untuk menjelma menjadi manusia gampang. Orang manusia aku yang ciptakan bagaimana sih? Halo. Saya nggak cocok dengan gaya Yesus. Terlalu naif, sederhana. Masa lahir di kandang yang hina? Kasih lihat dong bahwa dia raja di atas segala raja. Kasih lihat dong dia lahir di hotel bintang 7.
Karena kan pada akhirnya hotel berkembang jadi bintang 5, bintang 6. Kalau enggak bintang 7. Karena 7 juga bicara tentang, bintang 7 bicara juga tentang pusing, sakit kepala. Saya nggak cocok loh dengan gereja ini, sebentar naik, sebentar turun, sebentar berdiri, sebentar duduk. Jadi Anda mau apa? Saya mau apa? Alkitab katakan, dengar baik. Gembala-gembala harus tahu bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. For me, Yesus itu cocok. Dan yang terbaik adalah saya harus mencocok-cocokkan diri. Kalau dulu saya hidup nggak benar, saya harus hidup benar sesuai dengan firman. Kalau dulu saya orang yang pelit, berubah saya harus menjadi orang yang generous. I don't care about people talking about Jesus badly. I know for sure, inilah yang membuat saya cocok. Saya nggak pusing dengan ajaran apapun. Kalau orang bilang sekali selamat tetap selamat, saya percaya itu. Tetapi orang yang telah diselamatkan harus juga memperlihatkan buah keselamatan itu. Amin, saudara. Ya. Apakah karena saya sudah jadi hamba Tuhan, seenaknya saya ngomong dengan istri saya? Seenaknya saya harus pukuli dia, seenaknya saya harus hina dia? No, enggak cocok. Enggak cocok dengan karakter, sifat, tabiat, kebiasaan, hidup Yesus, enggak cocok. Tapi Yesus bagi saya, segalanya cocok. Dia mati buat saya. Dia lahir hanya untuk mati. Saya dan Anda memperpanjang umur terus kan. Kita minum segala ramuan. Kalau kita sakit kita minum obat. Yesus pada saat didera, dia nggak bertanya kepada murid-murid, masih adakah obat rasa sakit? No, dia tanggung itu semua. Karena dia tahu, dia lahir hanya cuma untuk mati. Matinya untuk saya dan Anda. Jadi kalau di ruangan ini saya dan Anda berkata, saya tidak cocok dengan Yesus. Saya mau katakan, jauhlah kita semua dari keselamatan itu. Dia hanya bilang bahwa keselamatan itu harus dipercaya, diterima dan percaya. Bahwa Yesus yang satu kali melakukan keselamatan, untuk selama-lamanya selamat. Tetapi dengar baik, kita, saya dan Anda harus memperlihatkan buah-buah keselamatan itu. Jaga hidup kita dengan baik. Jaga perkataan kita dengan baik. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu harus menghasilkan buah-buah. Bahkan harus menjadi contoh hidup teladan bagi banyak orang. Oleh sebab itu kalau kita melihat gembala-gembala, kenapa harus dipilih gembala? Enggak ada lain, kenapa enggak pengusaha? Kenapa enggak kontraktor gitu loh? Kenapa enggak biduan penyanyi gitu? Kenapa bukan seorang yang terkenal yang berjabatan? No. Tapi Tuhan pilih gembala. Setidaknya saya melihat ada 3 hal dari gembala. Yang pertama, mereka itu biasa ditempa di satu padang rumput yang luas, yang sepertinya tidak ada batas. Dan mereka harus menjaga kawanan domba mereka. Dan taruhannya adalah nyawa, saudara. Oleh sebab itu Yesus selalu bilang, akulah gembala yang baik. Dia akan menjaga hidup saya dan Anda dengan baik. Dia akan jaga sedemikian rupa untuk tidak direbut oleh kawanan-kawanan binatang buas. Siapa mereka? Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu. Dia tidak mau satu orang pun tidak selamat di ruangan ini. Dan dia yang mengerjakan keselamatan terlebih dahulu. Supaya saya dan Anda memperoleh keselamatan itu. Dan jaga itu dengan baik. Anda dan saya tidak boleh jauh-jauh dari gembala itu. Gembala hidupnya biasa ditempa. Yang kedua, gembala itu biasa menghadapi tantangan. Betul, Ustaz? Tiap-tiap hari adalah tantangan. Mereka tidak tahu persis kapan itu binatang buas datang. Tapi mereka selalu berjaga-jaga, saudara. Siang dan malam berjaga-jaga di situ. Anda tidak akan pernah lihat bahwa gembala itu off 1 hari, off 2 hari, tidak. Mereka tiap hari itu biasa menghadapi tantangan. Bagaimana dengan kita para domba daripada Kristus Yesus? Biasakan diri untuk hidup dalam tantangan.
Kalau saya dan Anda menang dalam tantangan, saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang selalu kita dapatkan dari Dia. Tantangan itu bukan soal kecil dan besar, tetapi persoalannya adalah bagaimana saya dan Anda mau bertahan untuk itu. Binatang sehebat apapun seperti singa, seperti harimau yang sejak dahulu kala sudah ada, mungkin ular segala apapun, maka gembala mereka tidak bawa pacul, mereka tidak membawa bom atom dulu, enggak ada, tapi mereka hanya membawa tongkat gembala mereka. Dan mereka fought for it. Mereka berjuang untuk itu. Mereka akan berhadapan satu dengan kawanan singa. Satu singa mungkin satu gembala, saudara. Tapi Alkitab katakan mungkin ada gembala yang mati karena itu. Tapi mereka bersedia mati untuk itu. Karena tiap-tiap hari mereka terbiasa dengan tantangan. Dan yang ketiga, mereka biasa hidup dalam tekanan, saudara. Tekanan yang tidak mudah. Anda dan saya juga sebagai domba-dombanya Kristus harus belajar hidup dalam tekanan apapun. Saya dan Anda juga harus tampil sedemikian rupa. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah ada di dalam Tuhan apapun yang terjadi, saudara. Karena tekanan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu tekanannya mungkin dalam bentuk keuangan finansial, betul. Tekanannya dalam bentuk rumah tangga, tekanannya mungkin dalam bentuk yang lain. Ada berapa puluh kali gitu, pasangan yang sudah menikah terus WA saya dan berkata, saya tidak peduli dengan gereja mereka, gereja apa gitu. Tapi mereka hanya berkata, Pak, doakan saya ada dalam tekanan apa? Untuk berpisah, bercerai, entah itu dengan istri, entah itu dengan suami. Saya hanya bilang bertahan, tetap kuat Bu, Pak. Terus mereka bilang, ya Bapak ngomong seperti itu, tapi yang saya juga hadapi Pak berbeda. Saya bilang, saya juga punya banyak tekanan, saya nggak usah cerita sama Bapak Ibu. Kita nggak usah adu-adu tekanan, pokoknya kita ditekan aja. Dia bilang, iya Pak, suami saya selingkuh. Oh iya, istri saya enggak, dalam hati saya gitu. Tapi ada yang berbeda di sini. Dia bilang, Pak, suami saya hampiri dalam rumah selingkuhannya. Dan saya datang tiba-tiba dan saya dobrak pintunya. Dia ada di tempat tidur bersama pasangannya. Terus saya bilang, kalau kau bersedia untuk menemukan suamimu ada di tempat tidur, itu konsekuensi. Iya, saya cuma mau memastikan. Terus setelah memastikan apa? Sakit hati Pak. Nah loh kan. Saya bilang begini aja, perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jadi ambil sikap seperti Yesus maksud Bapak. Ya pastilah, mau sikap seperti apa. Terus saya bilang, ibu juga pasti punya kesalahan, kekurangan, keterbatasan. Terus ya saya pulang Pak, saya mau bunuh dia Pak. Terus saya bilang, sudah dibunuh atau belum? Belum Pak. Saya bilang, mau balik lagi bunuh? Enggak Pak. Udahlah, jangan berbuat dosa karena dosa orang lain. Terus masuk di dalam rumahmu. Seperti Daniel, 3 kali sehari. Ibu coba belajar, hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hati saya sakit. Saya bilang, Yesus lebih sakit dari kita. Yesus itu mati, ditelanjangi, diludahi, ditusuk, ditampar untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Bukan hanya untuk satu orang, tapi buat ibu dan saya. Oh Bapak selingkuh juga? Bukan. Maksudnya dia mati buat kita berdua gitu loh. Ampun sih Ibu gak ngerti-ngerti nih. Oh iya Pak, maaf Pak, lagi panik tuh suka begitu. Ya udah, terus bagaimana? Udah, kalau menurut saya ada anak berapa? 6 Pak. Aduh Tuhan Yesus Kristus. 6 anak, terus 2 sudah menikah, 4 belum, 1 kuliah. Saya bingung bagaimana melanjutkan kuliahnya dengan keuangan. Oleh sebab itu Bu, udah belajar. Memang menyakitkan. Ibu sudah umur berapa? Dia bilang, saya sudah umur 59 jalan 60. Aduh. Suami umur berapa? 60 jalan 61. Aduh. Terus Bu, kalau engkau juga bercerai, terus ibu berdiri di Kemayoran, enggak ada yang jemput ibu. Udahlah Bu, sampai saya mohon-mohon, Bu, udahlah Bu. Aduh Bapak,
Lama-lama saya lihat seperti di dalam Alkitab, memang harus seperti itu, Bu. Saya juga kalau hanya ikut emosi saya, mungkin dari dulu saya mungkin sudah bercerai karena nggak cocok sama dia, bukan karena selingkuh, bukan. Tapi mungkin karena watak karakter dia juga begitu. Kalau dia nggak tahan sama saya, kita udah berpisah. Tapi kita tahan-tahanin, Bu, kuat-kuatin, Bu, mati-matian kita, Bu. Karena kita tahu hanya sekali saja saya menikah, nggak ada yang lain, Bu. Kalau istri Bapak selingkuh, gimana? Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Ibu pernah tolak nggak? Iya, memang dari dulu saya nggak pernah tolak dong. Terus waktu ibu menikah bagaimana? Terus dia bilang, iya orang tua saya udah bilang dari dulu. Tuh kan? Jadi sekarang bagaimana? Ya kalau menurut saya, di Tuhan ada dua hal. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mustahil. Setuju nggak? Nggak ada yang kebetulan. Justru, Bu, melalui peristiwa ini, nama Tuhan dipermuliakan. Suami ibu bertobat. Saya nggak bisa, Pak. Saya mau siram sama air keras. Jangan, Bu. Cari yang lembut-lembut airnya, Bu. Dia bilang, saya udah nggak tahan. Bu, hari ini memang begitu. Tapi coba belajar. Ku mau sepertimu Yesus, saya nyanyin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Saya coba ya Pak, saya coba. 3 hari telepon lagi, Pak nggak kuat. Saya bilang kuat-kuatin, Bu. 2 minggu dia bilang, Pak, ya saya belajar kuat-kuatin. 3 minggu dia bilang, Pak suami saya pulang. Amin. Saya harus apakan dia? Ya saya nggak tahu. Ibu mandiin boleh. Ibu kasih makan boleh. Pak mukanya kusut. He's your husband. Pak, apa yang harus saya lakukan? Ibu lebih tahu dari saya. Kedalaman suami ibu lebih tahu. Saya seperti saya tahu kedalaman istri saya. Udah ya Bu ya, Tuhan berkati. 2 bulan, 3 bulan dia nggak telepon. 4 bulan, 5 bulan dia nggak telepon. 7 bulan kemudian dia bilang, Pak harus seperti itu ya mengasihi. Ya. Kenapa? Pulih Pak, amin. Sekarang dia jadi pengerja di gereja Pak, amin. Jadi asyir Pak, amin. Saya suka lihat-lihat matanya, lihat kemana gitu Pak, jangan dilihat. Saya takut dia lihat-lihat yang lain Pak, tolak dalam nama Yesus. Dan sekarang hidup berbahagia. Dia datang ke istrinya, dia minta maaf, dia sujud. Dia bilang kalau mama mau bercerai, oke. Tapi papa enggak. Papa bertobat karena lihat hidup mama yang bersih, kudus itu. Keren. Keren. Udahlah kita lupakan itu, keampuni. Itu urusan Tuhan karena pembalasan bukan urusan kita. Nah kalau Anda lihat bagaimana setelah saya dan Anda mendapatkan dan juga mengalami pertemuan itu, Alkitab katakan di awal ini para gembala luar biasa. Alkitab katakan di ayat yang ke-15, coba kita baca ayat yang ke-15. Ini adalah ayat tema Natal Nasional Gereja Indonesia, Saudara. Ya, mari kita baca sama ayat yang ke-15, 1, 2, dan 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali kemana? Sorga. Artinya begini, setelah saudara menerima firman Tuhan, mudah. Tiap minggu Anda terima firman Tuhan, pegang itu. Amin saudara. Jadi kekuatan hidupmu. Bukannya terus Anda berpikir bahwa kesenangan itu cuma ada di gereja, tidak. Harus menjadi kekuatan. Oleh sebab itu, tiap-tiap minggu rasanya memang baik untuk pergi beribadah. Ada satu hamba Tuhan katakan jangan paksa anak kita ke gereja, jangan suruh mereka ke gereja. Saudara, kalau mereka enggak ke gereja, oh saya terbalik, enggak ada urusan saya. Ini anak saya, Anda lihat ya, Anda lihat dia kan, dari kecil, oh pagi-pagi buka pintu, iya Pak, gereja, gereja.
Alkitab bilang pada saat tidur, berbaring, duduk, amin saudara. Kita harus beritakan yang benar gereja. Orang mau bilang gua paksa, memang kenapa? Itu anak gua. Ada roh Tuhan di kita, kita harus lakukan itu. Enggak heran kalau sekarang dia jadi hamba Tuhan. Karena tiap hari kita drill terus. Gereja ibadah. Bukan hanya gerejanya yang saya mau ngomong, tapi at least di gereja dia dapatkan pengajaran itu. Dia mulai belajar untuk menyanyi, memuji Tuhan, dia dengar itu firman Tuhan. Saya yakin dan percaya itu akan membuat atau merubah hidupnya. Dan hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan rasanya sebagai orang tua saya sangat bersyukur. Oleh sebab itu kalau Anda lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan katakan, ada waktunya Tuhan berbicara kepada kita. Alkitab katakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, nah sekarang adalah bagian kita. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah, dimulai dengan kata marilah. Mereka diajak oleh Tuhan dan gembala-gembala mengajak yang lain. Tadi kan pemimpin pujian katakan ini. Ada questioner di situ. Kalau saya dan Anda menjelang tutup tahun, diselamatkan oleh Tuhan, nyaman dengan Tuhan. Bagaimana untuk minggu selanjutnya? Bawa keluargamu. Amin saudara. Bawa anak-anakmu, bawa suamimu. Kalau belum bisa doakan terus. Tiap minggu, yuk Pak gereja, Ma gereja. Saya punya teman, punya bapak kaya raya sudah. Bahkan kalau diajak gereja dia bilang, ngapain gua ke gereja? Papa ngapain ke gereja begini aja, gua kagak gereja aja, gua udah kaya. Nggak usah lo suruh-suruh gua gereja. Sampai hari ini aja papa panjang umur, nggak usah pakai doa-doa. Teman saya datang kepada saya, bapak gua kurang ajar tuh Pak Pendeta. Gimana ya memenangkan dia? Mudah Pak, bagaimana? Hormati dia. Satu kali ketika duduk-duduk, terus teman saya ini bilang, Pak, Bapak kan udah tua, nggak mikirin Pak untuk warisan kita. Marah lagi. Gua kerja dari kecil, tahu nggak lo? Jangan lo urusin harta gua, kerja lo. Rupanya lo mau ngincer ya harta gua mau bakar kayak terserah gua. Datang lagi ke saya, memang tuh orang tua nggak tahu diri ya Pak. Terus saya bilang, benar dia benar. Kenapa benar? Dia yang kerja, dia yang cari duit. Tugasmu adalah kerjalah. Yang cuma mau duduk-duduk, doakan biar warisan itu dapat. Berarti kau sedang berdoa untuk kematian bapamu. Udahlah, hiduplah dengan sederhana dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Satu hari saudara, ada waktunya juga dia sakit. Usia 80 lebih sakit juga. Sakitnya apa? Di sekujur tubuh. Pegang dikit, sakit. Nah, lu. Jadi bukan hanya di satu bagian, tapi di seluruh tubuh. Dan dia bilang kepada anaknya, lu undang pendeta siapa yang mampu untuk sembuhin gua bayar berapa aja dari harta gua. Panggil tuh pendeta-pendeta yang hebat, lu bilang penuh kuasa. Akhirnya dia panggil saya. Dari beberapa pendeta, Pak mau kaya raya nggak Pak? Saya bilang kenapa? Nih bapak saya yang kata bapak, ini sekarang udah lagi sakit. Terus itu kalau dipegang nggak bisa dipegang, mandi aja nggak bisa. Begitu suster pegang, Pak saya salah satunya sih sodorin nama bapak. Biar bapak cepat kaya Pak. Hah? Cepat kaya? Dia bilang Pak, kalau bapak sembuhin dia, bapak mau berapa miliar? Dengar miliar sih rada pusing juga. Cuman pertanyaannya Tuhan bilang sama saya, kau datangi dia. Dan kau lihat dia, apa yang harus kau lakukan. Saya datang, begitu saya lihat, hilang tuh miliaran. Roh Tuhan bilang iya di atasnya. Lihat orang yang tidak memuliakan dan tidak beribadah kepadaku. Saya pikir aduh udah begitu izin Tuhan, waktunya Tuhan kan saya nggak tahu. Begitu dia bilang ini pendetanya ini. Saya jawab bukan.
Lu bisa sembuhin gua nggak lu? Saya bilang nggak bisa om, cuman Tuhan yang bisa sembuhin. Doa mau, kalau mau berdoa. Paling enak kalau kita berdoa untuk orang yang mau mati atau orang yang lagi sakit parah paling enak. Dulu katanya pendeta aja nggak boleh masuk. Teman saya punya suami sudah sampai hari ini masih stroke. Dia bilang, lu jangan ada pendeta masuk ya ke rumah gua usir, gua permalukan. Jangan coba-coba lo. Hari ini saudara stroke. Ya, betul? Tadi saya mau bilang, saya kan orangnya iseng. Tapi istri saya bilang, mau ngomong apa? Enggak, gue cuma lihat aja. Gue cuma mau bilang ini, siapa yang mau usir pendeta? Hah? Siapa? Hah? Gitu. Bertahun-tahun, udah puluhan tahun, begitu terus. I want to tell you something. Dengarkan baik, jangan kurang ajar dengan Tuhan. Amin, saudara. Udahlah. Anda boleh orang hebat, udahlah. Begitu stroke nggak bisa bikin apa-apa. Makan aja suruh ngangat. Kita, betul nggak? Belum disuruh makan, kita udah makan duluan. Nah itu bapak yang lagi sakit. Lu bisa nggak sembuhin gua? Lu bisa nggak sembuhin gua? Saya bilang hanya Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan bapak. Aduh, iya, boleh. Suruh Tuhan sembuhin gue. Sebelum dia sembuhkan Bapak harus berubah dulu. Terima Yesus dalam kehidupan Bapak. Memang dia tidak diizinkan untuk sembuh, saudara. Ya mati. Hari ini saudara saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan mengunjungi engkau, terima itu. Kalau dia ajak engkau, ajak yang lain. Amin saudara. Dan saya tutup dengan satu firman yang mengatakan, pergi ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem, saudara? Kalau bahasa Arab katakan itu roti daging. Tapi kalau bahasa Ibrani itu katakan rumah roti. Tuhan tidak pernah mengajak Anda ke dalam kebinasaan dan bencana. Tapi Tuhan mau mengajak Anda ke rumah roti, rumah berkat. Rumah yang ada makanan dan minuman. Rumah di mana ada keselamatan bukan kebinasaan. Terima Yesus pada tahun ini. Dan terima berkat Natal, pesan Natal pada saat ini. Dan kita akan pergi ke Bethlehem. Ini bicara tentang rumah berkat. Kita akan pergi ke Yerusalem yang baru. Di mana Tuhan Yesus di situ. Yang mau saya dan Anda berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal, selamat tahun baru, God bless you. Tunduk kepala, kita doa. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu menjagai, menyertai dan memimpin, membela kami. Tuhan yang selalu membedakan siapa yang beribadah kepadaku dan siapa yang tidak beribadah kepadaku. Saudara, biar hari ini kita tidak main-main dengan hidup. Kalau Tuhan masih mengundang kita, terima undangan itu dengan baik. Laksanakan itu dengan baik. Tidak susah, saudara. Karena hidup ini terbatas. Paling berapa puluh tahun lagi kita bisa hidup. Kalau berapa puluh tahun. Berapa tahun lagi kita bisa hidup. Kalau berapa tahun lagi. Tapi bisa hari ini, bisa besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Atau bahkan Yesus bisa datang hari ini, besok, lusa, minggu depan, dan bulan depan, atau tahun depan. Persoalannya adalah apakah saya dan Anda menerima ajakan itu? Apakah saya dan Anda mau dibawa ke rumah roti, ke rumah berkat, rumah di mana Tuhan ada di situ. Bahkan dalam Yerusalem yang baru, di mana Tuhan ada di situ. Tuhan menantikan saya dan Anda supaya kita bersatu bersama-sama hidup kekal selama-lamanya. Baik-baiklah engkau dengan Tuhan. Berdamailah kita dengan Tuhan. Terima kelahiran Yesus dalam hidup kita. Biar dia yang memimpin hidup kita untuk mengantarkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan finansial mereka, bahkan pelayanan gereja mereka, studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Dimanapun mereka berada diberkati dan jadi berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mencukupi Natal mereka. Biar ada damai, sukacita, perayaan Natal mereka dalam keluarga masing-masing. Ada pengampunan, ada maaf, ada cinta di situ. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan Natal ada di hati kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin. Biar lewat firman hari ini setiap kita boleh semakin diperlengkapi dan boleh berbuah. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Tuhan Yesus memberkati Pak Yohan dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara, kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Saudara bisa mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu sekalian masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para asyar. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya undang seluruh jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan sekaligus menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Yohan Lumoindong ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik, Kau jaga, Kau lindungi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Dan yang terbeban Kau berikan jawaban doa. Kau berikan keberhasilan dalam setiap usaha yang dia lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih,
maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari dua miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.